Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Majid. Hari ini kita akan membahas terkait penyetaraan reaksi. Nah, konsep penyetaraan reaksi sendiri merupakan submateri dari persamaan reaksi. Oke, kita next dulu. Nah, yang pertama, yakni kita akan belajar prinsipnya terlebih dahulu. Prinsip penyetaraan reaksi yang pertama ada menyamakan jumlah atom atau unsur dalam senyawa yang bereaksi di reaktan dan juga senyawa hasil dari reaksi tersebut, yaitu produk, sesuai dengan hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa sendiri eh, dikemukakan oleh yakni larutan NaOH atau natrium hidroksida reaksi dengan H2SO4 larutan yakni larutan asam sulfat menghasilkan natrium sulfat dan air. Jadi, yang pertama harus kita lakukan, yang pertama kita identifikasi tuh mana reaktan dan juga produk. Reaktan itu adalah zat yang bereaksi jadi reaktan tempatnya di belakang tanda panah atau bisa kita sebutkan yakni natrium hidroksida dan juga H2SO4 ini berperan sebagai reaktan. Hasil reaksi atau tanda panah mengarah kemana? Nah, itu produknya. Oke, jadi ada natrium sulfat dan juga air produknya. Kemudian kita harus membuat tabel untuk memudahkan dalam menganalisis unsur yang ada dalam senyawa. Nah, yakni ada kita akan buat 3 kolom, yakni ada unsur, kemudian reaktan, dan juga produk. Nah, sebelum itu kita akan coba identifikasi dulu. Buat tabel sudah. Oke, selanjutnya kita identifikasi unsur apa aja. Nah, senyawanya yakni ada NaOH di reaktan dan juga H2SO4. Kita tulis NaOH dan H2SO4. Kemudian di produk ada wajah natrium sulfat dan H2O. Kita tulis H2SO4 dan H2O. Nah, setelah kita tulis, baru kita identifikasi ada apa aja sih unsur di dalam senyawa tersebut. Yang pertama, NaOH ada 3 unsur, yakni Na, O, dan juga H. Jumlah masing-masing unsur di NaOH yakni Na-nya ada 1, O-nya ada 1, H-nya ada 1. Oke, selanjutnya kita akan analisis unsur H2SO4. Hanya ada berapa? 2, karena ini hanya memiliki indeksnya 2, jadi H dikali 2. Kemudian O-nya ada berapa? O-nya ada 4, memiliki indeks. Lalu S-nya ada 1. Oke, kita masukkan dalam tabel. Jadi seperti ini. Kemudian kita identifikasi unsur produknya. Harusnya jika unsur produk sudah memenuhi unsur reaktan, jadi tidak ada unsur tambahan di produk. Seperti itu. Baik, kita coba identifikasi. Na2SO4 ada berapa unsur? Ada 3, yakni Na, S, dan O. Oke, Na-nya ada berapa? 2, karena koefisiennya 2. Kemudian O-nya ada 4, karena koefisiennya 4. Kemudian S-nya ada 1, karena tidak memiliki koefisien dan tunggal. Nah, kemudian ada produk lagi yakni H2O. Hanya berapa? 2, karena koefisien karena indeksnya 2. Kemudian O, maaf tadi indeks ya. Koefisien itu yang di depan sini. Ini koefisien. Nah, kalau di kecil di tengah itu indeks. Kemudian O-nya ada 1. Oke, kita masukkan semua. Ada lagi nggak? Nggak ada Na di H2O nggak? Oke, poin selanjutnya yakni kita tentukan antara reaktan dan produk manakah jumlah yang paling sedikit.
Nah, pada unsur Na, reaktan memiliki satu, sedangkan produk memiliki dua. Jadi yang paling sedikit satu. Oke, kita lingkarin merah. Kemudian unsur O di reaktan punya 5, di produk punya 5. Jadi setara. Jadi tidak perlu kita lingkarin. Kemudian di H punya 3 di reaktan dan produknya 2. Jadi kita lingkarin merah di produk. Yang terakhir yakni S. S1 di reaktan ada satu, di produk juga ada satu. Jadi kita tidak perlu lingkari karena udah setara sama. Oke, terus apalagi setelah kita udah dapat jumlahnya, di sini Na-nya 2 dan di produk 2 di reaktan cuma satu. Berapa Kak? Satu kali berapa biar hasilnya 2 atau biar setara? Nah, dikali 2. Oke, kemudian O-nya. O-nya di reaktan sama-sama 5 jadi tidak perlu kita kali. Terus hanya ada 3 di reaktan ada 3 di produk ada 2. Nah, kalau dikalikan itu kita nggak akan ketemu. Jadi kalau misalnya kalian kali ke 6 nggak akan ketemu. Jadi kita enaknya kita pecah dulu. Kira-kira di sini antara 2 dan satu, adakah yang paling mendekati KPK-nya atau eh, perkalian dari dua ini? Nah, jadi eh, jika kita coba kalikan ini dengan 2, kalikan satu dengan 2, totalnya kan satu kali 2 kan 2, totalnya 4. Sedangkan ini kita kalikan 2, totalnya juga 4. Jadi yang benar yakni NH di NaOH kita kalikan 2. Itu. Oke, paham kan sampai sini? Jadi gampangannya, mudahnya, kita cari nilai kelipatan paling kecil. Kelipatan paling kecil dari eh, nilai atau perbandingan paling kecil. Misal, kalau di sini kita coba lagi. Kalau di sini itu kan totalnya 3 tuh. 2 sama satu, totalnya 3. Sedangkan di sini totalnya cuma 2. Nah, kira-kira berapa kali berapa biar hasilnya bisa mendekati 2? Kan 2 kan kemungkinan paling kecil kan kali 2 tuh. Ya kan? Jadi 2 kali 2 kan 4 paling kecil. Kira-kira di sini bisa dapat 4 nggak? Di bagian ini bisa dapat 4 nggak? Nah, kita coba misal, kalau kita langsung jumlahkan semua, itu kan nggak pas tuh. Kita tak naruh koefisiennya kan berbeda. Kita juga bingung di situ. Coba ini kita kali 2, 2 kali 2, 4. 4 kali 4 tambah satu, jadinya berapa? Kalau 4 tambah satu, 4. Oh, ini sih. Misal 4, 4 ini 4 tuh, kali. Misal 2 kali 2 kan 4. 4 tambah satu sama dengan kan 5. Nggak cocok. Jadi kita coba nih, kalau yang di sini yang satunya dikali 2. Misalnya yang satunya dikali 2. Jadi 1 kali 2 kan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini cocok. Jadi yang kita kalikan yakni yang NaOH. Jadi koefisiennya yang diubah nanti NaOH. Oke, kita next. Nah, kita akan lanjut ke bagian penentuan, yakni ubah koefisien dari senyawa. Jadi kalau kita udah kalikan 2, di sini kali 2, di sini juga kali 2. Otomatis mau nggak mau kita coba naikkan ke keduanya ini kita ubah jadi koefisien di Na. Nah, jadi duanya ini akan masuk ke koefisien Na. Kemudian produk kan H2O tuh. Produk ini kan H2O. Nah, yang diubahkan di bagian H2O. Jadi duanya ini kita masukin ke koefisien H2O. Oke. Nah, lalu kita coba hitung, ya kan? Hitung kembali persamaan.
pastikan telah setara. Nah, setelah kita kayak gini dulu, kita akan coba hitung dulu apakah antara produk dan juga reaktan setara atau belum. Oke, kita next dulu. Na di produk, yakni Na-nya ada 2, O-nya ada 6, karena 2 tambah 4 ini. Terus hanya ada 4, dan S-nya ada 1. Jadi, eh, kalau kita simpulkan, 2 sama dengan 2. Jadi untuk Na telah setara. Kemudian O di reaktan ada 6, di produk ada 6. Dan setara juga. H, hanya di reaktan ada 4, di produk ada 4. Udah setara juga. S-nya di reaktan ada 1, dan di produk ada 1. Jadi persamaan ini sudah setara. Persamaan setara itu 2 NaOH aqueous atau yang ini adalah ada kuis dari Pet Colorado. Oke, kita start semua senyawa kita buat tabel terlebih dahulu. Kita buat tabel reaktan dan juga produk. Nah, baik. Ada unsur apa aja di reaktan, yakni ada N dan juga H. N, unsur N ada berapa? Ada 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian di H, 1 kali H hanya 2 sama dengan 2. Kemudian di produk, kita cari ada unsur apa aja, yaitu N dan juga H sama. Jadi 1 kali N 1, N-nya, dan juga 1 kali H3, yakni hanya ada 3. Nah, kemudian kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil yakni 1 atau nitrogen di produk dan juga 2 hidrogen di reaktan. Nah, caranya kita cari kira-kira berapa sih yang paling kecil, kelipatan paling kecil. Ini kita akan coba kalikan dengan 2. 1 kali 2. Kemudian ini kita akan coba kalikan 3. Dan di sini kita kalikan 2. Jadi total N H, di reaktan dan juga produk. Cuma N-nya jadi ada 2, produknya ada 2, kemudian di hanya ada 6, di reaktan dan di produk ada 6. Nah, kita akan coba masukkan. Di mana perkalian ini jadi produk. Produknya kan di N, N di produk. Berarti kita coba masukkan 2 di sini. Oke. Kemudian di reaktan ada 3, kita akan coba masukkan 3 di sini. Oke. Nah, berapakah hasilnya? Misal, kita akan coba masukkan ya, 3 dulu. Oke, kemudian 2. Oke, hasilnya ada setara. Kenapa setara? Kita cek. N, terima kasih. Selamat belajar, selamat berlatih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.